Sebenarnya perbedaan ujian sama azab tuh gimana dalam Islam? Iya, sebenarnya perbedaan antara azab sama ujian itu tipis ya. Saya ridho katanya sesuai apa yang Allah takdirkan. Gitu. Iya, itu Ini pembenaran ya? Sebenarnya kalimatul haq wa yuriduhul batil. Ada istilah begitu di dalam syariat. Kalimatnya betul, benar gitu ya. Tapi maksudnya yang salah. Oh iya, ini gue nggak pakai kostum karena kan ini edisi liburan kan. Ya udah biar santai gitu, nggak ribet, karena ribet guys kalau pakai kostum pesulap merah tuh. Dan nanti malah menimbulkan keramaian di dalam khawatirnya. Video kali ini gue nggak akan bongkar rahasia perdukunan dulu nih guys. Libur sejenak. Karena di video kali ini gue mau ngajak kamu semua liburan bareng gue dan keluarga gue. Ini tentunya sebagai bentuk syukur karena Allah sudah membebaskan gue dari fitnahan Dukun Samsudin selama kurang lebih 1 tahun lebih ini nih. Karena dari dulu bayangin, gue menyampaikan fakta dengan penuh dengan bukti, tapi selalu dituding dan difitnah. Dia terus-terusan bayar orang untuk pura-pura pembuktian seolah-olah kesaktiannya asli, padahal palsu semua. Dan apa yang gue sampaikan dituduhnya adalah iri dengki, dituduhnya adalah menyebarkan fitnah dan semacamnya. Dan luar biasanya sekarang Allah Azza wa Jalla sendiri nih yang berkehendak langsung turun tangan untuk menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Dan alhamdulillah sekarang akhirnya Dukun Samsudin di penjara. Dengan dipenjaranya dia ini menunjukkan bahwa selama ini apa yang gue sampaikan, apa yang Ilmu Merah sampaikan sesuai fakta. Maka dari itu, sebagai bentuk syukur, kali ini di video ini gue mau ngajak keluarga gue full, keluarga besar, untuk liburan ke Dufan nih, ke Ancol. Wah, ini sekitar ada 20 orangan nih guys. Tapi sebelum itu, di sini kebetulan ada abang gue yang Ustadz Muaz. Kan sama keluarganya juga gue ajak semua untuk liburan. Ini kita akan menanyakan apa sih perbedaan ujian dan azab. Karena banyak buzur-buzurnya Dukun Samsudin yang menyatakan, wah pesulap merah berbahagia atau bersenang-senang di atas ujian orang lain, di atas kesengsaraan orang lain gitu. Ya sebenarnya kan kalau jawaban gue pribadi ya, gue bersenang-senang karena bersyukur telah terbebas dari fitnahan Dukun Samsudin selama ini. Sedangkan dia bayangin guys, 1 tahun lebih bikin konten palsu di channelnya, ngefitnah pesulap merah. Bayangin, dia bersenang-senang selama ini di atas fitnahan yang dia buat. Sedangkan gua bersenang-senang atas takdir Allah Azza wa Jal, atas terbebasnya gua dari tuduhan fitnah-fitnah Dukun Samsudin gitu. Maka dari itu gua mau mengetahui perbedaan ujian dan azab nih. Yuk. Oke guys, gue sekarang sudah bersama Ustadz Muaz. Ustadz, jadi gini, kan belakangan ini nih, alhamdulillah nih, Allah menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, dengan dipenjaranya Dukun Samsudin, banyak yang buzur-buzurnya dan pembelanya berpikiran, wah pesulap merah nih bersenang-senang di atas ujian orang lain. Banyak yang berpikiran Dukun Samsudin itu ujian, kena ujian. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kan kayaknya bukan ujian dah, itu kan atas kesalahannya dia sendiri. Membuat konten hoax, berkedok agama, bahkan menyebarkan kebencian terhadap agama. Nah, terus dapat hukuman. Sebenarnya perbedaan ujian sama azab tuh gimana dalam Islam? Iya, sebenarnya perbedaan antara azab sama ujian itu tipis ya. Kadang orang nggak bisa membedakan juga. Ini termasuk ujian atau azab. Karena memang kadang bentuknya sama. Bentuknya sama, kejadiannya sama, akan tapi yang membedakan itu adalah persepsi dan juga sudut pandang. Oh, gimana tuh? Nah, jadi gimana ya, cara bedainnya tuh? Persepsi dan sudut. Misalkan begini, ada orang yang kecelakaan. Kecelakaan, dia katakanlah patah tulang, gitu ya, atau mungkin dia memar-memar, dia badannya sakit, ya. Ini ada 2 bentuk dalam hal ini. Bisa jadi itu azab, bisa jadi itu ujian. Pertama dari sebabnya. Sebabnya ini dia itu disebabkan karena kesalahan dia, atau disebabkan karena memang
terjadi begitu aja? Jadi begitu saja. Oh. Gitu ya. Kadang kan orang ada yang kecelakaan itu ditabrak dari belakang, dia udah benar-benar tuh jalannya benar, posisi jalannya benar, betul, tiba-tiba kemudian gitu. semua perlengkapannya juga sudah aman, betul gitu ya. Tapi ternyata dari belakang atau misalnya dari depan. Oh ya ditabrak, oh ya. Gitu ya. Nah itu musibah berarti. Nah itu musibah. Nah kalau azab berarti musibah atau ujian. Nah, ujian ya, iya betul. Betul. Kalau misalkan azab, dia berarti ada sebab-sebab kesalahan sebelumnya. Oh, jadi pembalasan dari hal buruk yang dia lakukan. Betul. Oh, gitu. Azab tuh pembalasan hal buruk. Buruk yang dia lakukan. Misal, tapi sebenarnya ini masih double perception lah. Iya. Gitu. Yang paling menentukan adalah efek setelahnya, akibatnya. Oke. Ini yang paling menentukan. Karena sebenarnya setiap kejadian bagi seorang mukmin itu pasti dari kesalahan-kesalahan dia. Gitu. Iya. Oh, yang terjadi ke seorang mukmin atau muslim atau muslimah itu akibat dari perbuatan. Mau itu baik atau buruk. Betul. Yang baik akan berbalas baik, yang buruk akan berbalas buruk. Betul. Oh, karena gitu. Konsepnya kan kita meyakinin ma asobakum min musibatin faminallah. Setiap musibah apa saja yang datang kepada kita itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Gitu. Tapi diperinci lagi, kalau misalkan sebab itu karena kesalahan kita, gitu ya, maka itu dari kesalahan kita. Oh. Berarti bukan Allah yang ingin kita terjadi seperti itu. Oh gitu. Dapat keburukan. Tapi itu emang dari kesalahan kita. Emang karena kesalahan kitanya melakukan hal buruk itu ya. Betul. Bahkan sehingga mendatangkan keburukan. Sampai mendatangkan keburukan. Pasti ada sebab buruk, makanya. Nah ini yang sebenarnya menentukan ini azab atau ujian, yaitu akibatnya. Akibatnya itu apa? Atau setelah dari kejadian itu? Kejadian itu. Betul. Apa? Gimana misalkan? Misalnya kejadian itu, setelah kejadian itu seseorang tuh jadi lebih dekat kepada Allah, atau dia semakin jauh. Nah, kalau lebih dekat berarti itu apa? Kalau semakin dekat sama Allah berarti itu ujian. Oh, itu berarti ujian. Oke. Kayak misalkan contohnya adalah para nabi itu juga ada yang dikejar, ada yang dipenjara, ada yang dibunuh, ada yang dibakar gitu hidup-hidup, ada yang dibakar, gitu ya. Dan sebagian ditolong sama Allah, sebagian lagi ada yang memang dibiarkan dibunuh, dibiarkan dikejar-kejar, dibiarkan dimusuhi itu. Namun apa bedanya sama orang-orang jahat, orang-orang kriminal yang dia juga dikejar, dipenjara, bahkan mungkin dibunuh? Oh iya. Apa bedanya? Apa bedanya? Kesudahannya, akibatnya. Orang-orang kriminal, orang-orang jahat, orang-orang yang dia berbuat maksiat sama Allah, ketika dia mendapatkan itu pertama sebab dari kejahatannya. Oke. Kan tadi udah ya? Iya betul. Gitu ya. Yang kedua itu adalah setelah itu dia tidak semakin dekat sama Allah. Coba cek. Ya, malah ngerasanya kayak dimusuhin Allah ya? Ya, makanya kalau misalkan orang setelah dipenjara, orang setelah misalkan dimusuhi ataupun yang lainnya, dia semakin dekat sama Allah, berarti itu ujian. Oh, gitu. Tapi kalau misalkan dia malah semakin menjadi-jadi, malah makin nipu, malah makin membodohi gitu. Karena udah nganggep gue dimusuhin sama Allah gitu ya. Gitu. Terus akhirnya dia misalkan kan nggak sedikit orang yang misalkan setelah dipenjara. Tadinya dia cuma mencuri ya copet biasa gitu ya, bukan biasa juga sih. Kalau copet misalkan ya 5.000, 10.000 kan di penjara. Di dalam ternyata dia akhirnya bisa mencopet lebih banyak, lebih banyak. Nah, itu berarti dia azab. Oh, itu azab. Betul. Dan nanti akhirnya di akhirat lagi ya? Akhirnya di akhirat. Dan bakal dia akan menumpuk kesalahan tersebut akhirnya nanti di akhir. Karena sebenarnya kalau misalkan kita cermati setiap kejadian yang ada di dunia ini sebenarnya bentuk kasih sayang Allah sama kita. Buat ngingetin di dunia. Betul. Buat ngingetin ya. Buat ngingetin kita. Kalau misalkan kita berbuat salah, Allah ingetin dengan musibah-musibah. Sehingga kita bisa kembali, ya Allah, ini saya salah apa? Oh iya, saya pernah salah ini, salah itu, kan gitu. Ini masih ada kesempatan bertaubat ketika di dunia. Nah, tapi yang paling berbahaya itu adalah orang-orang yang dia sudah Allah kasih musibah untuk mengingat Allah di dunia, tapi dia nggak ingat-ingat sampai dia nanti di akhirat dia nggak bisa lagi kembali ke nggak bisa minta maaf ya. Nah, terus berikutnya kayak misalkan nih, kan pesulap merah selama ini difitnah sama Dukun Samsudin, wah macam-macam ya kan, sehingga opininya berbalik seolah-olah pesulap merah yang fitnah, padahal menyampaikan sesuai fakta. Nah, dengan dibongkarnya sama Allah ini,
mana yang benar, mana yang salah, dan dipenjarakannya Dukun Samsudin, boleh nggak sih kita menunjukkan rasa syukur gitu kan, terbebas dari fitnah? Karena kan seingat dulu kan kisahnya Nabi Musa ya sama Firaun. Firaun kan memfitnah terus-terusan Nabi Musa tuh, sampai akhirnya Nabi Musa minoritas ya pada saat itu. Sampai akhirnya Firaun ditenggelamkan di laut. Itu kalau nggak salah disimpel tanah ya mulutnya ya? Iya, betul. Saking biar dia nggak bisa minta maaf kan? Betul. Sama bisa bertaubat. Nabi Musa apa Jibril, malaikat Jibril. Karena udah posisinya udah di dalam lautan gitu ya. Ketika dia, ini udah nggak ada kekuasaan lain, pasti ini Tuhannya Musa ini. Begitu. Maka ketika dia ingin mengucapkan amantu bi rabbi Musa wa Harun, datang malaikat Jibril membawa lumpur-lumpur dari bawah lautan, kemudian disumpalkan ke dalam mulutnya, sehingga ketika dia mau mengucapkan aman langsung disumpalkan. Nah, itu malaikat aja bisa marah ya. Tapi itu memang kehendak Allah ya. Kehendak Allah ya. Yang Allah tidak menginginkan kebaikan untuk dia, karena memang permusuhannya yang sudah begitu hebat. Iya. Gitu ya. Nah, ini makanya tadi yang disampaikan di awal, ketika datang musibah kita ingat sama Allah. Kembali sama Allah. Kalau memang misalkan kita salah, akui salah. Jangan malah membuat pembenaran-pembenaran. Misalkan ya saya ridho karena ini untuk meninggikan kalimat Allah. Saya ridho katanya sesuai apa yang Allah takdirkan. Gitu itu pembenaran ya. Sebenarnya kalimatul haq wa yuridul batil. Ada istilah begitu di dalam syariat. Kalimatnya betul, benar, gitu ya. Tapi maksudnya yang salah. Gitu ya, dipakai di kondisi yang salah. Misalkan kayak pencuri tadi, orang habis nyuri kemudian ditangkap di penjara. Saya ridho ini takdir Allah. Bukan, itu karena ente mencuri. Karena lu ya. Allah juga sebenarnya nggak pengen lu kayak gitu karena Allah udah larang mencuri itu kan. Betul. Gitu. Jadi, tapi tetap dilakuin. Gitu ya, wa yuridul batil. Tapi maksudnya untuk kebatilan atau mendukung kebatilan yang dia lakukan. Itu salah, keliru. Jadi kalau misalkan memang kita salah, aku salah ya, saya dulu salah. Ini kesempatan yang baik untuk kita introspeksi, kesempatan yang baik untuk kita memperbaiki diri. Jangan sampai kesempatan ini disia-siakan, malah menambah kedurhakaan kita sama Allah. Gitu. Berarti, terus kembali lagi, boleh dong bersyukur atas bebasnya fitnah dari fitnah yang selama ini. Ya, kalau misalkan itu untuk secara pribadi kita, kita terbebas dari fitnahnya, begitu ya. Maka itu nggak masalah. Nggak masalah ya. Dan kita juga doain si Samsudinnya biar semoga tobat, dan supaya dia bisa edukasi malah ke depannya ya. Biar nggak jadi seperti dia gitu ya. Betul, gitu ya. Karena tidak ada kata terlambat untuk taubat. Orang yang sudah membunuh 99. Apa tuh? Siapa tuh? Ada di dalam riwayat Imam Muslim itu Nabi menceritakan ada seseorang yang pernah hidup, dia sudah membunuh 99 orang. 99 orang? 99 orang kan udah banyak banget. Banyak banget. Gitu ya. Ini kita udah nipu tahunan segala macam. Saya nggak mungkin diampuni Allah. Masih mungkin. Gitu. Saya yakin setiap orang yang melakukan kesalahan, kemaksiatan, gitu ya, kedurhakaan sama Allah, dia meyakini sehebat apapun itu benar, padahal dia tahu salah, di dalam hatinya pasti dia meyakini ini salah. Iya. Ada waktunya saya harus kembali, pasti begitu. Begitu. Berarti, ya. Makanya saya yakin kalau misalkan Mas Samsudin pasti ada di dalam dirinya ini salah, tapi mungkin lingkungannya yang membuat dia akhirnya ini saya nggak bisa berhenti di sini, gitu ya. Tapi ini saatnya. Berarti kita bantu doain aja ya. Betul. Dan kalaupun dia jujur, kita nggak menjauh kok untuk diajak kolaborasi mungkin, sama-sama edukasi gitu. Betul. Karena kita juga butuh orang-orang yang mungkin berapa banyak kan para ulama juga yang mereka bertaubat dari kesalahan dia di masa lalu. Nah, itu dia. Ada sebagian ulama, saya lupa, entah ini Fudail bin Iyad atau Sufyan Ats-Tsauri, ya, rahimahumullahu ta'ala. Dahulunya dia adalah pembegal. Pembegal. Jadi orang kalau misalkan anak kecil, anak-anak kecil kalau ditakut-takutin, nanti ketemu sama Sufyan Ats-Tsauri, mau kamu, gitu ya. Langsung takut. Nyampe ditakutinnya. Ya karena namanya udah terkenal pembegal itu ya? Pembegal, orang jahat gitu. Iya. Tapi ketika dia diberi hidayah sama Allah, gitu ya, dia bertaubat sama Allah, dia jadi ulama besar. Bahkan dia melarang orang lain supaya jangan masuk ke situ. Itu memang nikmat. Cuma ya banyak kerusakan. Kemudian juga banyak dosa-dosa yang nanti pertanggungjawabannya gimana sama Allah. Nah, itu dia, berarti ya semoga kita berharap banget
Samsudin bisa tobat dan malah mengedukasi ke depannya. Betul. Jadi ilmu-ilmunya yang dipakai ini nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang sia-sia, insya Allah. Dia bertaubat. Dan mungkin dosa yang terdahulu itu malah jadi pahala yang berlipat ketika dia taubat ya. Betul. Dan menyampaikan jangan sama seperti dia dulunya gitu. Betul. Saya satu lagi tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Oh iya. Dulunya Islam. Parah ya memusuhi Islam. Memusuhi Islam sampai dia endingnya kan masuk Islamnya ketika ingin membunuh Rasulullah. Oh iya betul. Gitu. Ya, ketika dia ingin membunuh Rasulullah, dia dihentikan di tengah jalan. Ya, mau kemana engkau membunuh Rasul? Nih orang udah memecah belah bangsa kita, gitu ya. Kenapa ente jauh-jauh sama Rasul yang bukan karib kerabat keluarga juga enggak gitu ya? Adek ente aja dulu yang dibenerin. Loh, kenapa adek anak? Adek ente tuh udah masuk Islam duluan. Wah, ini celaka nih. Saya musuhi orang jauh tapi yang deket nggak saya musuhi duluan. Maka saya benahi dulu adek saya, datang ke adeknya. Ternyata di situ Allah masukkan ke dalam dadanya hidayah. Yang tadinya dia membawa pedang untuk membunuh Rasul, tapi kemudian dia membawa pedang untuk membela Rasul. Dan luar biasanya kalau kita lihat di dalam sirah itu Umar bin Khattab menjadi orang paling utama nomor 2 setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari kalangan para sahabat. Yang masuk surga? Yang masuk surga. Yang paling utama, yang paling mulia, tidak ada yang lain. Itu Umar bin Khattab setelah Abu Bakar As-Siddiq. Padahal dia masuk Islamnya tadi. Iya, karena mau membunuh ya. Akhir ya. Agak akhir-akhir. Sebelumnya udah ada Utsman, Ali bin Abi Thalib, sudah ada Abdurrahman bin Auf. Itu as-sabiqunal awal udah banyak, Bilal bin Rabah bahkan duluan. Tapi yang paling utama jadi Umar. Jadi memang tobatnya orang yang pernah berbuat salah itu dinilai sama Allah nggak main-main tuh ya. Betul. Ya maka dari itu luar biasa Samsudin nih, kita berharap tobat sih menjadi pribadi yang baik sih ya. Jadi ya berhentilah untuk melakukan penipuan-penipuan. Pembodohan-pembodohan ya. Pembodohan-pembodohan. Mengatasnamakan agama, apalagi membawa ayat-ayat Allah untuk hal-hal yang berbau kedustaan. Nah itu bahaya ya. Berbahaya ya, membawa kata-kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syariah Islam. Kita ingat satu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya siapa saja yang berdusta atas namaku, gitu ya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah dia telah menyediakan atau telah membeli, telah menempatkan satu tempat duduknya di neraka. Udah dipastikan di neraka ya? Iya, jadi seakan-akan dia membeli sendiri tempat duduknya di neraka. Nah, membawa ayat-ayat Allah ini, padahal ayat Allah maksudnya ini, gitu ya, tapi dilencengkan sama dia maksudnya ini. Tapi ya berbagai macam alasan ya. Sekali lagi kita manusia cuma bisa mengingatkan, ya kan? Selebihnya ya kita cuma bisa berharap ke Allah juga, semoga Samsudin diberikan hidayah dan tobat gitu. Ya udah, ini kita mau lanjut ke Dufan nih hari ini ya. Kita mau liburan insyaallah sama keluarga. Kan jarang-jarang juga nih ya. Ya udah, yuk kita lanjut. A few moments later. Alhamdulillah udah sampai di Dufan nih guys. Tapi kondisinya hujan, jadi harus beli jas hujan tambahan. Ini jas hujan harganya Rp10.000 per orang. Dan ini keluarga gue juga udah pada ngumpul semua tuh di belakang. Kurang lebih ada 20 orang. Tadi tiket masuk ke gerbang Ancolnya itu 30.000 per orang. Itu di luar biaya kendaraan juga. Kalau kendaraan motor 17.000 apa 20.000 ya? Kalau mobil 30.000 tadi. Nah, itu tinggal dikaliin aja. Jadi orang 30.000, satu mobil 30.000. Kalau misalkan satu mobil isinya 4 orang, berarti 30.000 kali 4 plus 30.000 mobilnya. Nah, ini kalau hujan juga masih bisa masuk ke Dufan, tapi kamu harus beli jas hujan kayak gini. Ini di luar ya, belinya di luar Ancolnya. Ada yang penjajah jual jas hujan gitu, 10.000-an harganya. Ini gue pakai kamera HP ya guys, karena kalau pakai kamera mirrorless kondisi hujan kayak gini ngeri rusak. Jadi suaranya mohon dimaklumi, nggak pakai mikrofon tambahan. Oke, sekarang kita mau masuk ke dalam Dufannya nih. Yuk. Oh iya, ini gue nggak pakai kostum karena kan ini edisi liburan kan. Jadi nggak pakai kostum kerja. Kalau kostumnya pesulap merah itu kostum kerja. Makanya ini
karena edisi liburan pakai kostumnya ya ini lepas kostum. Ya udah biar santai gitu, nggak ribet, karena ribet guys kalau pakai kostum pesulap merah tuh. Dan nanti malah menimbulkan keramaian di dalam, khawatirnya gitu. Oke, nah jadi dari parkir mobil ke dalamnya ini jalan kaki dulu nih guys. Nih mohon dimaklumi ya guys ya, suaranya terus juga kualitas kameranya karena pakai kamera HP nih. Mau naik apaan nanti? Naik yang seru. Baling-baling? Nggak mau. SX. SX. Ya. Nah guys, kalau ke Dufan, permainan pertama yang gue saranin adalah naik Ice Egg. Karena ini antriannya paling panjang nih, lihat. Tuh. Gila panjang banget coy. Ya kecuali kamu punya fast track ya. Nah tadi tiketnya tuh tiket reguler, makanya harus ngantri. Wah, akhirnya setelah ngantri panjang masuk juga ke dalam. Itu juga bukan salahku. Ia juga tidak menjaga tangannya untuk berada dalam perahu. Kamu tidak sadar, sudah mencair. Apa kamu mau tenggelam di dalam air? Teman-teman, apapun yang terjadi, jangan masuk ke dalam air. Sebaiknya kamu pergi, kamu menakut-nakuti tamuku. Baik. Guys, parah banget ini Ice Egg. Bener-bener dari depan ngantri panjang, masuk ngantri, nonton, habis itu masuk ngantri lagi. Allah Akbar, parah ini. Sumpah ngabisin waktu banget Ice Egg nih. Sampai 1 jam. Sampai berapa kak? 1 jam. 1 jam ya? Kacau. Lebih buat ngantri. Lebih dari 1 jam. Iya ya. Itu juga itu belum. Iya, ini masih ngantri ya? Iya, ini masih ngantri di tangga. Ngantrinya berkali-kali jadinya nih, parah. Iya nih. Akhirnya naik juga guys, setelah ngantri berkali-kali masuk Ice Egg. Nih gue kasih lihat posisi depannya nih. Oh, jadi kayak di gua es gitu ya? Ih, sama aja kayak istana boneka ini mah. Cuma es doang. Wah, naik beneran. Oh, ada jalan naiknya. Pegangan yang kenceng. Allahu Akbar. Wah, beneran naik ini coy. Pegangan yang kenceng bang. Wah, ini gua stop aja guys. Gua nggak kuat nih buat megang HP-nya. Ah, ternyata guys. Ternyata turunannya tidak seseram yang dipikirkan. Cuma pendek doang tadi turunan pertama. Wah, ternyata tadi Ice Egg itu ada turunan yang lumayan ngagetin dan masuk kayak terowongan gelap dulu terus baru turunan mendadak gitu guys. Jadi turunannya bukan cuma satu doang. Nah, sekarang mau naik roller coaster yang mini. Alhamdulillah nih guys, antriannya nggak terlalu panjang karena ini roller coaster yang buat anak-anak. Udah siap? Ya. Siap, Bang Amar? Bang Amar? Siap. Siap gak? Yuk. Tadi
roller coaster kecil alap-alap, seru banget buat anak-anak terutama. Nah, ini kereta misteri. Sekarang kita lagi menuju kereta misteri. Ini tingginya minimal 125 cm. Halo. Ayo. Jalan. Oh, guys, kereta misteri itu kayak gini nih. Hantu-hantuan. Makanya tingginya harus 125 cm. Ini ngantrinya nggak terlalu panjang sih. Oke, jadi naik kereta misteri. Bentuknya kereta kayak gini, guys. Depan aja yuk. Oke, udah selesai kereta misteri. Tadi gimana rasanya naik kereta misteri? Deg-degan. Oh, tapi seru roller coaster gitu loh, bukan? Roller coaster. Gimana rasanya tadi? Serem. Tahu gitu. Apa tuh kereta misteri? Kereta misteri. Takut ya? Mundur. Bukan serem hantu ya, Kak, tapi kaget ya? Kaget, kayak roller coaster gitu. Kayak gini nih miring. Tapi dia maju. Gelap banget ya? Iya guys, jadi nggak bisa di videoin tadi. Gelap banget di dalam, nggak ada lampu sama sekali. Terus roller coasternya bergerak ke arah yang kita nggak tahu. Itu yang bikin takut dan ngeri sih. Nah, sekarang naik Istana Boneka nih guys. Ini nggak tahu hujan atau kayak gimana. Di Dufan ini banyak mainan yang tutup guys. Ini makanya naik Istana Boneka lah bareng. Halo. Miring. Nih udah di video nih Kak. Nengok ke belakang nih Kak. Nih Bang Amar. Halo. Istana Boneka. Halo. Ya. Ya, udah gede naik Istana Boneka. Rames juga udah gede. Oh iya. Dilarang naik stage. Ya gimana cara naiknya juga tuh. Kan kita di perahu nih. Ini perahu air gitu guys tuh. Iya. Wah, kalau ini buat anak kecil bisa nih.